Salam. Saya pernah menyatakan bahwa Wahhabisme itu memang di pusatnya sekarang sudah dilarang. Yakni monarki Saudi Arabia sudah melarang Wahhabisme, paham Wahabi yang sudah 200 tahun ya menyebarkan virus kerusakan di muka bumi. Di pusatnya sudah dilarang, sudah ditinggalkan oleh pemerintah monarki Saudi Arabia. Tapi virusnya ini karena sudah 200 tahun menyebar kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Dan virus ini bisa mengenai siapa saja. Orang awam yang tidak mengenal agama akhirnya hijrah, dalam tanda kutip, akhirnya dia jadi mengenal agama melalui Wahhabisme. Ya, bisa dari orang awam terkena virus Wahhabisme, atau tadi dari orang yang mengenal agama cuma sepotong-sepotong, atau juga dari kalangan cendekiawan tapi cendekiawan umum, misalnya di eksak maupun fakultas kedokteran misalnya, dia kenal Wahhabisme akhirnya menjadi penganut Wahhabisme. Nah, di antara yang membahagiakan dari Wahhabisme adalah ya perasaan paling benar dan paling pintar. Ini persoalannya di sini. Merasa paling benar dan paling pintar. Nah, karena merasa paling benar, cuma tafsiran-tafsiran dia saja yang dia lihat, yang dia jadikan rujukan. Karena memang tafsiran dari kelompoknya paling benar. Walaupun dia tidak menyebut penafsiran, biasanya kita ini Quran hadis. Ya, padahal Quran hadis ya ada penafsirnya. Kalau dulu imam-imam mazhab, ya kalau di Wahhabisme penafsirnya ya Muhammad bin Abdul Wahhab dan ya orang-orang yang mengikutinya, tokoh-tokoh ulama dari mereka, misalnya macam Albani, Bin Baz dan lain-lain. Tapi mereka menyebut selalu Quran hadis, ya padahal maksudnya ya Bin Baz, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, pasti pendapat mereka itu. Tapi mereka nggak mau disebut pendapatnya. Ya mereka Quran hadis katanya. Padahal lagi-lagi itu pendapat-pendapat dari golongan mereka. Nah, itu mereka selalu merasa paling benar. Ya, sehingga karena merasa paling benar menyalahkan orang lain. Orang dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, dibidah-bidahkan, disesat-sesatkan. Tidak ada yang benar. Nah, juga mereka itu selalu merasa paling pintar. Ya padahal di pusatnya, saya pernah menceritakan pusatnya itu di Al-Mubarok di Jakarta Barat. Ya, depan belakang Kompas Gajah Mada. Itu ada masjid namanya Al-Mubarok di daerah Krukut. Itu yang jadi bahasan cuma 2 kitab saja. Kitab hadis Bukhari Muslim dengan ya 1 tafsir, buku tafsir di sana. Tiap hari Sabtu itu pagi jam 9. Itu yang dibahas. Ya dibahas, ya diceramahkanlah selembar-selembar. Wah, mereka udah merasa paling pintar. Padahal banyak ulama-ulama yang berguru di pesantren-pesantren berpuluh-puluh tahun, atau di perguruan tinggi sekarang juga begitu untuk mencapai gelar doktor, profesor, ya belasan tahun ya untuk mencapai ke sana. Apalagi di Iran, ya untuk mencapai gelar ulama tertinggi itu sampai 40 tahun. Ya mereka belajar.
Nah ini baru seminggu sekali satu lembar kitab hadis, satu lembar kitab tafsir udah merasa paling benar. Nah ini penyakit Wahabisme. Nah ini penyakit ini bahaya kalau mengenai kalangan politisi. Ya, nah ini banyak ini komentator-komentator atau ya para politisi Indonesia ya mungkin kena tadi itu virus itu akhirnya tadi jadi membuat gaduh di Republik ini karena merasa paling pintar dan paling benar. Ya, apalagi tadi itu di Wahabisme diharamkan belajar filsafat, di Wahabisme diharamkan belajar tasawuf, padahal puncak-puncak keilmuan itu ada di filsafat, di tasawuf, ya dalam hal pencarian kebenaran. Ya maka begitu juga banyak politisi-politisi tidak pernah belajar filsafat, tidak belajar tasawuf. Wah, mereka merasa paling pintar, merasa paling benar. Ya, makanya para politisi Iran, ya pemimpin Iran, ulama Iran, ya sudah 40 tahun itu berhasil. Ya, artinya melawan Amerika. Bayangkan, semenjak revolusi Islam Iran itu tahun 78, berarti sudah 4 dekade, 40 tahun mereka bertempur itu dalam hal pemikiran, bahkan tadi itu termasuk teknologi, termasuk selama 40 tahun itu peperangan dari perang yang dipaksakan melawan Irak maupun ya kroni-kroni American Gang di Timur Tengah. Mereka mampu selama 40 tahun dalam hal soft, ya dalam hal pemikiran maupun hal-hal yang berkaitan militer. Nah ini tidak lepas dari karena di sana itu tidak diharamkan filsafat maupun tasawuf. Mereka bahkan menggali tasawuf, menggali filsafat. Jadi politisi-politisi di Indonesia juga gitu, harus dalam aspek tasawuf supaya mereka tuh ya dekat kepada Tuhan. Harus dalam masalah filsafat supaya mereka tuh ya berpikir yang rasional. Nah, maka itulah kita amat menyesalkan misalnya ya menjelang Pilpres ini ada gaduh-gaduh juga ini. Ya gaduh-gaduh ya tadi aktivis politis maupun pengamat yang tadi merasa paling pintar, merasa paling benar, ya sudah keturunan virus Wahabisme. Misalnya terkait dengan ya pemerintahan Bapak Jokowi lah. Kita tahu selama 2 periode ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ini yang meningkatkan sumber daya manusia Indonesia maupun tadi kekuatan yang dimiliki oleh NKRI, dan ini diakui oleh dunia bagaimana Indonesia tampil ya menjadi kekuatan ekonomi baru, ya banyak peningkatan bukan hanya di infrastruktur macam-macam ya, sehingga kita di tengah Covid kita masih eksis ya, bahkan tadi itu pertumbuhan kita 5%. Ketika banyak negara kolab, nah kita masih eksis. Maka itulah ya para politisi ya tadi itu jangan nilas titik rusak susu sebelanga. Ya misalnya ada kesalahan Pak Jokowi di akhir pemerintahannya, tapi lihat dulu jasa-jasa beliau selama 10 tahun ini. Ya yang dianggap nilas titik bisa jadi belum tentu juga itu nila. Nah, bisa juga itu sebenarnya ya obat ya menghadapi tantangan. Nah, cuma kadang kita tadi itu merasa paling pintar, merasa paling benar, akhirnya menyalahkan Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas selama 10 tahun ini, ya apalagi ya dikaitkan dari mulai beliau wali kota puluhan tahun,
bisa 20-30 tahun jasa beliau nih. Ya, itu buat para politisi dan pengabdi Indonesia, jangan sok pintar dan sok merasa paling benar. Salam.